Halo teman-teman, welcome back di my YouTube channel bersama aku, Berlin Rian. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video aku sebelumnya karena aku pengen belajar untuk menceritakan satu kejadian atau tragedi atau apalah yang istilahnya menceritakan cerita. Jadi ini aku lagi belajar banget nih, bener-bener eh, pertama kali banget. Ya mudah-mudahan lancar dan bantu supportnya untuk mengklik tombol subscribe di bawah yang warna merah. Ya langsung aja kita mulai dari videonya sekarang. Jadi kisahnya tuh ada kayak sepasang suami istri yang berumah tangga, tapi dia tuh sibuk dengan kerjaannya karena benar-benar seperti layaknya di kota-kota besar sih. Nah, di pasangan suami istri ini dia punya satu anak yang berumur 3,5 tahun, Dita namanya. Anaknya cewek cantik. Nah, cuman karena kedua orang tuanya ini sibuk bekerja, ya kan. Nah, si Dita ini tinggallah di rumah tuh, diasuh, dijaga sama asisten rumah tangganya yang disebut dengan Bibi. Nah, cuman karena si Bibi ini kan asisten rumah tangga, jadi kerjanya bukan cuman ngejaga Dita aja kan. Dia tuh harus ngepel, beres-beres, masak, ya segala rupa lah kan. Karena jadi si Dita ini kadang-kadang suka tercuekkan gitu loh, jadi dia sering main-main sendiri dari mainan-mainan yang dibeliin orang tuanya. Dia memetik bunga-bunga, lari-lari di taman rumahnya, di pekarangan rumahnya. Nah, karena ini pasangan suami istri ini tinggal di kota-kota besar ya, di kota besar lah ya. Karena untuk mencegah kemacetan, mereka tuh ke kantornya menggunakan sepeda motor gitu, tapi kadang-kadang juga naik transportasi umum gitu untuk mencegah kemacetan gitu, biar nggak kena macet lah intinya mah ya. Nah, si Dita ini nih, si anak kecil yang umurnya 3,5 tahun ini, dia tuh pas suatu hari itu dia main sendiri tuh, si bibinya itu eh, apa dia lagi sibuk ngerjain pekerjaan dia, beres-beres, masak, ngepel, nyuci lah segala macam lah ya. Nah, jadi si Dita ini tuh main nih di pekarangan rumahnya, dia ngejar kupu-kupu ya kan. Eh nggak metik-metik bunga, main lari-larian. Nah, pas lagi main itu ketemulah dia suatu paku, paku kecil yang berkarat gitu. Nah, dia iseng tuh si anak kecil ini ya, Dita ini, dia iseng kali namanya anak kecil ya kan. Di rumah aku aja kadang-kadang adik-adik aku aja nulis-nulis tuh, nyoret-nyoret dinding ya kan. Bahkan tanpa dibungkirin, mungkin aku kecil juga begitu kan, nyoret-nyoret dinding kayak gimana. Jadi si paku yang berkarat tadi itu dipakailah ngegambar-gambar, gambar, tapi di lantai. Cuman karena di lantai itu kurang kelihatan, jadi dia pindah lah ngegambar itu, si Dita ini kan ngegambar tuh, pindah. Nah, pas pindah ini dia lihat tuh di halaman rumahnya, di depan rumahnya itu ada mobil ayahnya itu. Nah, cuman mobil ayahnya, karena tadi itu loh, dia orang tuanya itu nggak make mobilnya ke kantor karena untuk mencegah kemacetan gitu. Jadi mereka memilih kendaraan umum, kadang-kadang naik motor pribadi. Karena mau dicobalah dia ngegambar tuh di mobil itu, dari samping kiri dia ngegambarin dirinya, ayahnya, ibunya, karena dia tuh kangen, rindu gitu loh. Jadi dia gambar-gambar, ini ayah, ini ibu, ini Dita. Di sebelahnya pula tuh gambar-gambar kucing, hewan yang ya namanya anak kecil ya kan, nyurit dan sana situ. Untung bukan kenangan mantan yang ditulis. Nah, kan nulis-nulis ya wajar lah ya, anak kecil kan, tadi udah dibilang kan nulisin. Nah, si Bibi ini nggak tahu tuh kejadian itu karena dia sibuk tuh di dalam ya kan, di dalam beres-beres segala macam. Nah, si mobil yang ini tadi tuh mobil yang angsurannya belum lunas. Si bapaknya tadi belum lunas nih, dia masih kredit. Pas sore harinya itu, pas petang sore itu, orang-orang balik kerja, balik gawe gitu kan. Si bapak sama ibunya ini balik lah. Pas balik nyampe, terkejut lah abang, heran-heran ya kan, nggak ngucap salam lagi, nggak itu, langsung teriak itu ngelihat mobilnya yang udah coret-coret. Pekerjaan siapa ini? Siapa yang bikin ini? Ah, segala macam ya kan, emosi ya. Kita juga pasti kalau misalnya ngelihat kayak gitu kan, mobil kita dicoret-coret orang itu loh, kita langsung naik darah gitu kan. Cuman nih
Ini anak kecil men. Ya teriak lah, didengar lah sama si bibi itu kan. Datanglah si bibi ini, si bibi itu ngelihat, kaget lah pasti. Nah dalam hatinya sih tahu sih si bibi itu pasti, waduh ini Dita pasti yang ngerjain itu, dalam hatinya si bibi itu pasti lah. Cuman si bapak ini emosi gitu loh, jadi dia menyalahkan bibi itu. Nah karena si bapaknya ini teriak-teriak, marah-marah karena ngelihat apa yang dia lihat. Nah si istrinya pun juga shock gitu kan, ngelihat capek kerja ngelihat dapat kayak beginian balik ke rumah ya kan. Nah si Dita ini terbangun lah, dia langsung keluar lari mendengar ayahnya. Langsung pas ayah ibu langsung lah dipeluknya gitu kan, kakinya itu nah, dengan muka yang polos, anak kecil ya kan 3,5 tahun gitu kan. Tapi karena si bapak ini emosi kan, emosi ya kan, jadi dia masih gitu loh. Nah si Dita ini ngomong itu, ayah ibu ini gambar Dita, ini ayah ini ibu ini Dita. Nah karena itulah kan si ayahnya tuh ngelihat, mikirnya tuh betapa bodohnya nih anak bikin coret-coret di mobil ya kan, alangkah nakalnya itu kan. Cuman ini anak 3,5 tahun mens. Si Dita ini, si anak kecil ini masih memeluk kaki ayahnya gitu kan, dengan muka polosnya yang kayak gitulah ya kurang lebih lah kan. Cuman karena si bapaknya ini emosi, ngambil lah kak ranting yang ada di rumahnya itu. Nah dia bilang, Dita tangan mana, sambil marah-marah kan. Dia namanya anak kecil kan bingung ya kan, apa sih maksud bapaknya ini. Dikasihkannya tangannya itu. Nah tanpa membabi buta lah si bapak itu, karena terpengaruh tak nggak kontrol emosi, dipukul-pukulnya lah tangan anak kecil itu, kiri terus si anaknya itu kan merengek nangis. Nah si ibunya ini diam aja karena emosi gimana gitu kan, merengek si ibu si bibi tadi mau ngambil nih si Dita tadi. Cuman si bapaknya tuh, jangan coba-coba bibi, diam kamu di sana. Emosi aku. Anak kecil man, tuh yang pukul nggak depan telapak kaki, yang belakangnya juga pukulnya, aduh sampai sini dipukulnya, nggak cuma di tangan kirinya aja, di kanannya juga si Dita ini dipukul sama bapaknya nih. Pukul sampai dia nangis menjerit-jerit. Udahnya itu dibiarin lah sama si bapak sama ibunya. Si ibunya nih diam kali nih, diam doang dia. Kesel aku. Nah ditinggalkannya lah nih, mereka masuk ke rumah si anaknya ini, anak kecil ini digendong lah sama si bibinya tadi, diangkat lah ya kan ke ruang kamarnya. Nah si bapaknya ini sama ibunya langsung masuk kamar. Nah kata si ibunya tuh sama bapaknya, biarkanlah si Dita, biar dia tahu pelajaran, biar dia ngerti, biar dia tahu lah kesalahan dia. Tapi ini anak 3,5 tahun, dia ngerti aja belum, mungkin sekolah aja belum, bener nggak sih teman-teman? Ya tapi ada si bibi tadi tuh, si bibi tadi ngebersihin luka-lukanya, dia bersihin, dia mandiin, dia obati lah ya kan. Cuman karena anak kecil mungkin ya ini ya, jadilah udah diperbani oleh dia, demam lah anak kecil ini, si Dita ini demam nih guys, demam dia. Nah, demamnya makin tinggi, agak-agak kayak lukanya itu belum lekas sembuh. Si bibi ini ngomong lagi, bu katanya, si Dita demamnya makin tinggi, tolong dibawa berobat katanya. Udahlah, kasih obat biasa saja, kata orang tuanya begitu guys, gila nggak? Nah ya apa boleh buat lah, si bibi ini nggak bisa berbuat apa-apa, masihlah diobatinya dia tuh, masih diobatinya, masih diurusnya si Dita kecil tadi ya kan. Nah karena dia demam ini, dia si bibi ini ngomong lah ke si ibunya itu, si majikan, ke si ibunya Dita tadi. Dia bilang, ibu Dita panas bu, demam. Nah si ibunya ini karena masih emosi ya kan, kasih obat biasa saja, kasih aja Panadol, apalah obatan itu kan yang biasa di orang gitu. Si bibinya ini masih nurut nih, masih ya udahlah nggak apa-apa, masih dirawatnya, masih di dalam pelukannya si bibi ya kan sih. Cuman si bapak sama ibunya ini nggak mau tidur sama si Dita ini, biar kan bilang ya udahlah biarin itu, biar Dita itu dapat pelajaran, biar dia ngerti gitu.
Terus keesokan kedua 3 hari kemudian tuh demamnya tuh makin menjadi-jadi gitu loh. Menjadi-jadi gitu loh. Oh, tangannya udah mulai membengkak tuh si Dita tadi ya kan. Bayangin nih anak 3,5 tahun yang masih kecil itu tangan yang putih bersih itu udah kayak disiksa sama bapaknya. Gila nggak lo? Emosi gue. Nah, pokoknya kata dokternya itu ini penyakit yang serius, ini lukanya itu udah bernanah, udah infeksinya begitu-gitu parah hingga akhirnya tangan Dita itu harus diamputasi. Nah, kata amputasi itu tuh membuat hati perasaan orang tuanya itu langsung kayak yang kesambar lintar gitu. Langsung lah mereka tuh bertatap muka ya kan, ibu dan bapak tadi bertatap muka sambil masih kayak nggak terima gitu, anak gue bisa digituin gitu loh. Tumpah ruah lah itu air mata mereka, nyesel tuh kenapa ini, kenapa. Dan datanglah itu hari amputasi, hari pemotongan tangannya si Dita itu kan. Nah, Dita dibawalah ke ruangan operasi, ya kan, dibius lah segala macam sampai tak sadarkan diri dan terjadilah itu pemotongan itu, amputasi itu untuk menyelamatkan hidup Dita. Nah, masih lah si Dita ini merengek-rengek ya kan, tangan Dita kemana ayah, tangan Dita kemana ibu-ibu. Dita nggak minta apa-apa, Dita minta maaf, tolong kembaliin tangan Dita. Cuman kan orang tuanya itu udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ini udah terjadi, mereka menyesali perbuatannya itu hingga akhirnya si Dita yang kecil ini, yang malang ini harus melanjutkan hidupnya tanpa kedua tangannya. Hingga beberapa hari kemudian nih si luka-luka tadi tuh membengkak parah gitu loh, membengkak kayaknya infeksi atau apa nggak tahu lah aku. Si bibi ini minta tolong, bener-bener kayak dia tolong ibu bapak, Dita kayaknya sakit parah, ini kayak bukan penyakit biasa, tolong bawa ke klinik. Karena merengek-rengek kayak gitu, dibawalah sama ibu sama bapaknya ini ke klinik ya kan. Telat banget sih, bukan dari kemarin-kemarin juga sih. Nah, pas di klinik ya kan, kata orang-orang yang di klinik itu, ini udah bukan penyakit yang biasa, ini penyakit yang serius, harus dibawa ke rumah sakit, dirujuk tuh ke rumah sakit nih. Nah, si orang tuanya tuh kaget gitu loh, segininya emang. Nah, masih kayak biasalah, masih ya udahlah, mereka pindahlah, move ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit itu heran-heran bapaknya, si dokternya itu bilang kalau ini anak kecil ini, si Dita ini harus dirawat inap. Nah, barulah tuh si orang tuanya tuh was-was ya kan, was-was, waduh anak gue kenapa nih, aduh ada apa-apa nih ya kan. Dan itu masih berpikiran itu, masih pikirannya sakit biasa ya kan. Nah, setelah sadar, udah membaik, orang tuanya ini diperbolehkan lah ketemu Dita ini kan sama si dokternya tuh. Nah, inilah ibu bapak Dita keadaannya sekarang segini, dia udah mulai memulih. Nah, pas sadar tuh si Dita itu sadar, biusnya udah habis kayaknya ya kan. Nah, si Dita ini seneng nih langsung ngeliat ibunya, ayahnya yang beberapa hari nggak ditemuinnya karena rindu ya kan, ayah ibu. Cuma dia belum sadar nih, tangannya udah nggak ada nih kan. Pas dia lihat, pas mau ngemegang nggak ada, tangannya nggak ada. Nah, si Dita ini bingung bingung. Ayah, ibu, tangan Dita kemana? Dia bilang, tangan Dita kemana? Si ibu sama bapaknya udah nggak bisa ngomong apa-apa nih, udah nangis dia menyesali perbuatan mereka ini nih. Si Ditanya ini kan sambil bertanya-tanya dengan tidak tahu apa yang terjadi ya kan. Tangan Dita mana? Dita minta maaf, katanya Dita salah, Dita nggak janji nggak ada nakal lagi. Dita nggak minta apa-apa, kembaliin tangan Dita, katanya. Dia pokoknya ya sedih lah gitu kan. Jadi si Dita ini melanjutkan hidupnya tanpa tangan, yang tanpa dia sadari, masih pasti dia berpikir karena kenakalan dia, kan pokoknya karena kenakalan dia, jadi tangannya tuh diambil sama orang tuanya. Tapi ya aduh. Intinya dari video kali ini kita belajar banyak. Jadi intinya tuh jangan mudah mengambil keputusan, apalagi saat kita lagi emosi gitu loh. Cuman karena emosi itu kita susah mikir gitu loh, sedihnya itu. Oke lah, cukup sampai sini dulu ya, karena mungkin jadi sayangnya nanti jangan nama emosi ya kan. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe.
See you next my video. Bye bye.